Kompensasi. Dwight menenangkan dirinya. Ia berjalan menuju posisi Diana. Tapi melihatnya bukanlah tujuan akhirnya. Orang yang benar-benar ingin dia temui adalah Dominic. Itu karena Dominic bisa membuat Myrtle Star Mysticism kehilangan efektivitasnya dan menjadi bumerang bagi orang yang melakukan casting. Dan dia adalah variabel dalam domain spiritual. Dwight tahu bahwa itu agak aneh untuk menaruh harapan dari seluruh domain spiritual pada seseorang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi dia punya alasan untuk percaya bahwa Dominic akan memberinya kejutan. Dengan cepat, dia mengikuti jejak Diana dan tiba di sebuah rumah bangsawan. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk bersembunyi dari para penjaga dan memasuki manor. Dalam sekejap mata, dia muncul di dalam dan melihat Diana. Dia sedang duduk di depan sebuah pintu, memegang dagunya dengan kedua tangannya. Saat Dwight melihatnya, dia mengerutkan kening. Ia terkejut saat mengetahui bahwa Diana telah menjadi gadis remaja. Ini di luar dugaannya. Tapi ia yakin gadis muda di depannya memang Diana. Tidak ada kesalahan. Kenapa dia seperti ini sekarang? Rohnya pasti terluka berat. Karena Diana ada di sini, maka Dominic juga pasti dekat sini. Dwight mencoba merasakan kehadiran Dominicus. Sesaat kemudian, ia kembali mengernyit. Karena di manor ini, selain beberapa penjaga dan pelayan biasa, dia tidak menemukan orang yang layak untuk diperhatikan. Apa yang sedang terjadi? Dia berpikir. Kenapa Dominic tidak di sini? Sementara Dwight kebingungan, Aurora yang berjaga di luar kamar Dominic melihat orang tua yang mengunjungi mereka secara tidak terduga. Dia segera berdiri dan menatapnya dengan waspada. Dia merasa bahwa lelaki tua ini sangat akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Mungkin pria tua itu ada dalam ingatannya yang belum pulih. Secara insting, dia tahu bahwa lelaki tua itu bukanlah musuhnya. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Dia bertanya dengan hati-hati. Dwight bertanya-tanya mengapa Dominic tidak ada di sini. Suara Aurora yang tiba-tiba mengganggu pikirannya. Dia menatap Diana dengan tidak percaya dan bertanya. Kamu tidak mengenalku? Kamu terlihat akrab, tapi kamu tidak ada dalam ingatanku saat ini. Jadi, aku tidak bisa mengenalimu sekarang. Barangkali setelah ingatanku pulih, aku akan mengenalimu. Ucap gadis itu jujur. Dia merasa pernah bertemu dengan lelaki tua ini, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa dia. Dwight menatapnya lama. Matanya yang waspada jernih, dan sepertinya dia tidak berbohong. Dia secara bertahap menerima fakta ini. Dia telah menjadi gadis berusia 15 atau 16 tahun. Tidak aneh jika dia kehilangan ingatannya. Makhluk roh adalah hal yang paling misterius. Setelah terluka parah, beberapa gejala akan menyusul. Amnesia adalah salah satunya. Baiklah. Roh kamu pasti mengalami cedera serius, jadi kamu kehilangan ingatan kamu. Saat mereka kembali, kamu akan tahu siapa aku. Kata Dwight sambil menghela napas. Kamu mengenal aku, Pak? Apa hubungan kita? Apakah kita sangat akrab satu sama lain? Aurora mengajukan beberapa pertanyaan. Tentu saja. Kami sangat akrab satu sama lain. Mengenai hubungan kita, aku tuanmu di satu sisi. Dwight berpikir sejenak dan menjawab. Tuan? Mata gadis itu berbinar. Dia pasti tahu apa arti. Tuan! Artinya dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan pria tua ini. Benarkah? Apakah kamu benar-benar tuan aku? Dia bertanya dengan senang. Biasanya, dia tidak akan lengah hanya karena beberapa kata dari seseorang. Tetapi dia merasa bahwa lelaki tua di depannya sangat akrab sehingga dia benar-benar bisa mempercayainya. Bukan tuan sungguhan, sebenarnya. Dan kamu belum pernah memanggilku seperti itu sebelumnya. Kata Dwight sambil tersenyum. Lalu bagaimana aku menyapamu? Paman? Kakek? Atau orang tua? Gadis itu bertanya dengan penuh semangat. Dia sangat senang karena tuannya datang menemuinya. Gadis itu percaya bahwa dengan bantuannya, dia akan segera mendapatkan kembali ingatannya dan mengingat semuanya. Pertanyaannya menghibur Dwight. Itu mengingatkannya pada saat pertama kali bertemu Diana. Dia lincah dan ceria saat itu. Kemudian, seiring berjalannya waktu, dia secara bertahap menjadi tenang. Tak satu pun dari mereka. Kamu biasa memanggilku Tuan Dwight? Jawabnya. Tuan Dwight? Jadi itu nama kamu? Mendengar hal itu, Dwight tersenyum. Dia, gadis, siapa namamu sekarang? Tuan Dwight, aku Aurora. Aurora? Siapa yang memberimu nama itu? Kedengarannya sangat mengerikan. Mengerikan? Aku pikir itu cukup bagus. Big Dom memberikannya padaku. Gadis itu cemberut dan sedikit tidak senang. Bagaimana dia bisa berpikir Big Dom memberiku nama yang mengerikan? Dia berpikir. Big Dom?
Dwight mendapat beberapa informasi penting dari kata-katanya. Dia memiliki intuisi bahwa Big Dom Dominic yang bisa membuat Myrtle Star Mysticism menjadi bumerang. Dan dia adalah satu-satunya variabel saat ini. Maaf, aku salah. Aurora adalah nama yang bagus. Dwight dengan cepat mengubah sikapnya. Itu semua benar. Aku memaafkanmu. By the way, Aurora, apa nama Big Domes? Di mana dia? Dwight langsung ke intinya. Dia tidak sabar untuk melihat Dominic. Namanya Dominic. Dia berlatih di dalam. Tuan Dwight, bisakah kita bicara dengan tenang? Jangan ganggu Big Dom. Suaranya menjadi semakin lembut. Saat dia berbisik, dia menunjuk ke kamar. Mendengar itu, Dwight yakin Dominic ada di sana. Tapi kata-kata Aurora juga membuatnya bingung. Dominic berlatih di dalam? Bagaimana ini mungkin? Dia berpikir. Menurut apa yang dia rasakan barusan, tidak ada seorang pun di ruangan itu. Aurora, gadis baik-baik harus jujur. Berbohong itu tidak baik. Kata Dwight sambil tersenyum. Tuan Dwight, aku tidak berbohong. Big Dom berlatih di ruangan ini. Mengapa kamu tidak menunggu dengan aku? Saat dia keluar, kamu akan tahu jika aku berbohong. Katanya dengan wajah serius. Melihatnya seperti ini, Dwight berpikir bahwa dia mungkin belum cukup teliti sekarang. Jadi dia merasakannya dengan lebih hati-hati kali ini. Hasilnya masih sama. Dia tidak merasakan siapapun di ruangan itu. Kalau begitu, hanya ada dua kemungkinan. Entah tidak ada orang di dalam, atau Dominic benar-benar menyembunyikan dirinya. Dwight merasa lebih mungkin tidak ada orang di ruangan itu. Dominic bisa membuat Myrtle Star Mysticism kehilangan efektivitasnya, jadi mungkin juga dia menyembunyikan dirinya. Sedangkan Dwight juga penasaran apakah ada orang yang bisa bersembunyi darinya dengan begitu sempurna. Jika ada yang bisa, maka kemampuan penyembunyian orang itu, jika tidak semua kemampuannya, tanpa diragukan lagi tidak ada duanya di domain spiritual. Aurora, apa kamu yakin Big Dom sedang berlatih di ruangan ini? Dwight tidak bisa menahan diri untuk mencoba memastikannya kembali. Tentu saja, aku menjaga pintunya setiap kali dia pergi ke pelatihan. Jika ada yang berani mengganggunya, aku akan menghajar mereka. Gadis kecil itu mengangkat kepalan tangan kanannya saat dia berbicara. Kemudian ia memandang Dwight serius dan menambahkan. Senior, kamu tidak harus mengganggu kultivasi Big Dom S, atau aku akan memukul kamu, bahkan jika kamu adalah tuanku. Setelah mendengarnya, Dwight tersenyum. Dia tahu dari kata-katanya bahwa Dominic memiliki tempat khusus di hatinya. Darren tidak pernah bisa dibandingkan dengan Dominic dalam hatinya. Mungkin ini adalah takdirnya. Darren mengejarnya dan menghabiskan ratusan zaman bersamanya tetapi kehilangan dia hanya dalam beberapa tahun ketika dia bersama Dominic. Dewa takdir membuat orang bodoh. Terkadang, hal-hal seperti ini. Semakin banyak kamu mengejar, semakin sedikit yang bisa kamu dapatkan. Seperti kata pepatah. Bunga yang diawasi tidak pernah mekar, tetapi pohon willow yang tidak terawat tumbuh. Jika Diana tertarik pada Darren, mereka pasti sudah lama menjadi mitra imperialistik yang membuat iri. Sayangnya, dia dikalahkan oleh kehendak Tuhan. Takdir adalah hal yang paling sulit untuk diketahui. Dwight tidak bisa melihatnya meskipun dia memiliki Myrtle Star Mysticism untuk membantu orang menghindari masalah. Apa yang dia pelajari tentang takdir hanyalah puncak gunung es. Tetapi pengetahuan yang terbatas itu memungkinkannya untuk tumbuh ke levelnya saat ini, meskipun dia bukan tipe yang berbakat. Itu sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkan dan misteriusnya takdir itu. Mereka yang bisa melihat melalui takdir akan memiliki masa depan yang menakjubkan. Tentu saja tidak akan. Siapapun akan benci diganggu selama pelatihan. Jangan khawatir. Kata Dwight sambil tersenyum. Itu bagus. Gadis kecil itu mengangguk senang. Lalu dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Dwight, apakah kamu datang untuk mencariku? Semacam itu. Dia menjawab. Tentu saja, dia datang ke sini untuk mencari Diana. Darren telah mengintegrasikan dua kepribadiannya, menjadi petarung Half Emperor, dan menyebabkan banyak hal berantakan. Saat ini, hanya Diana yang bisa membatasinya. Tapi dia punya tujuan lain, yaitu untuk bertemu Dominic. Dia ingin tahu apakah Dominic punya kekuatan untuk mengatasi masalah ini. Tapi Diana telah kehilangan ingatannya. Dwight tidak tahu harus berkata apa. Bisa kamu ceritakan tentang masa laluku? Iya nih. Tapi itu akan terdengar aneh. Lebih baik kamu mengingatnya sendiri. Dwight berpikir sejenak dan berkata. Dia mengatakan yang sebenarnya. Terkadang, hal-hal terlihat sangat berbeda dari perspektif yang berbeda. Apalagi Diana telah hidup selama ribuan zaman. Dari mana dia harus mulai? Secara khusus, dia tidak tahu harus berkata apa tentang Darren. Tapi ingatanku kacau semua. Aku hanya ingat beberapa fragmen,
dan aku tidak bisa memahaminya. Jika aku mencoba mengingatnya, itu membuatku pusing. Kata gadis kecil itu getir. Ini adalah sekuela dari semangatmu yang terluka. Aku akan melihat apakah aku dapat membantu kamu mengingat sesuatu nanti. Dwight telah hidup lama, jadi dia telah melakukan beberapa penelitian tentang penyembuhan makhluk roh seseorang. Efeknya akan lebih baik dengan obat yang dia buat. Benarkah? Itu bagus. Mari kita mulai sekarang. Aku ingin memulihkan ingatanku secepatnya. Aurora menampakkan senyum bahagia. Dia tanpa sadar mempercayai pria tua itu tanpa alasan. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak memiliki permusuhan terhadapnya dan melakukan segalanya untuk kebaikannya sendiri. Jangan sekarang. Aku butuh beberapa elixir untuk efek yang lebih baik. Aurora, kamu tetap di sini dengan Big Dom dan tunggu aku. Aku akan pergi ke rumah gubernur untuk mendapatkan elixir. Aku akan segera kembali. Kata Dwight. Dia memiliki status terkenal di domain spiritual. Rumah gubernur akan melakukan yang terbaik untuk menemukan harta karun ilahi yang dia butuhkan, dan itu tidak akan membuatnya merasa tidak diinginkan. Jika dia meminta mereka untuk merahasiakan keberadaannya, dia percaya bahwa itu tidak ada kekuatan yang berani untuk tidak mematuhinya. Alexo bisa membantu Diana lebih baik memulihkan rohnya. Oh, tapi Big Dom membelikanku banyak harta ilahi untuk membantuku pulih. Kamu bisa mengambil apapun yang kamu butuhkan. Benarkah? Bawa aku ke sana untuk melihatnya. Ini akan menyelamatkan aku dari banyak masalah jika aku dapat menemukan apa yang aku butuhkan di sini. Baiklah, aku tidak bisa pergi denganmu. Aku akan memberitahu kamu di mana itu. Tapi aku menjaga pintu di sini untuk Big Dom. Gadis kecil itu terlihat seperti dilema. Dia ingin membawa Dwight ke sana, tapi dia tidak bisa pergi. Bagaimana jika seseorang datang mengganggu Big Dom S pelatihan? Meskipun kemungkinan itu sangat kecil, dia tidak bisa risiko keselamatan Big Dom S. Karena itu terkait dengan keselamatan Big Dom S, ia harus menggigit kemungkinan bahaya sejak awal. Seharusnya baik-baik saja. Ini hanya sebentar. Bawa saja aku ke sana, lalu kamu bisa kembali. Selain itu, kurasa tidak akan ada yang mengganggunya di sini. Tidak. Aku berjanji pada Big Dom akan menjaga pintunya. Aku tidak bisa pergi tidak peduli apa, bahkan untuk waktu yang singkat. Sebaiknya kamu pergi sendiri. Aku akan memberitahumu di mana tempatnya. Kata gadis kecil itu dengan serius. Dominic terlalu penting baginya. Amnesianya kali ini membuatnya lupa segalanya kecuali Dominic. Dia bahkan tidak bisa mengenali Dwight. Itu karena Dominic begitu istimewa di hatinya. Ayo. Dwight menggeleng sambil tersenyum kecut. Dia sekarang lebih yakin Dominic penting untuk Diana. Dia tidak mau pergi sama sekali. Bagaimana kalau kamu mencari penjaga di luar? Aku akan memintanya untuk mengantarmu ke sana. Aurora menambahkan, dan matanya berbinar. Oke. Dwight mengangguk. Dia bisa menemukannya sendiri, tapi tempat penting seperti itu biasanya dijaga. Lebih baik meminta seseorang untuk memimpin jalan agar terhindar dari masalah. Bagaimanapun, itu tidak akan memakan terlalu banyak waktu. Segera, Dwight menemukan seorang penjaga. Dia menaklukkan penjaga sebelum penjaga itu sempat bereaksi. Kemudian, dia membawa penjaga dan membebaskannya. Belum sempat penjaga itu meminta bantuan, Aurora mencegahnya. Jangan panik. Ini adalah tuanku. Bawa dia ke rumah harta karun untuk mendapatkan beberapa harta. Aku akan menjelaskannya pada Big Dom nanti. Ya sudah Tuan Putri. Penjaga itu berkata dengan hormat padanya. Semua orang tahu bahwa Aurora adalah kesayangan bos. Perintahnya sama dengan perintah bos. Bahkan mungkin lebih penting. Karena bahkan bos mereka harus mendengarkannya. Semua orang di sini iri pada Aurora, si putri kecil. Bahkan jika dia ingin meraih bintang-bintang, bos tidak akan ragu untuk menawarkan bantuannya. Tapi bosnya adalah orang hebat yang semua orang ingin menjilatnya, bahkan kepala penegak hukum, gubernur, dan kepala sekolah utama di Amberwell. Pergilah sekarang. Aurora mendesak. Ya. Penjaga itu dengan hormat mengangguk, lalu dia berbalik menatap Dwight. Ia merasa orang tua ini terlihat familiar. Tapi dia tidak ingat di mana atau kapan dia bertemu dengannya. Lagi pula, dia hanyalah seorang penjaga. Dia tidak bisa tahu bahwa lelaki tua di depannya adalah pemimpin dari 5 kaisar domain spiritual Dwight. Senior, tolong lewat sini. Penjaga itu memberi isyarat. Okelah. Tunjukkan aku jalan. Penjaga itu mulai berjalan, dan Dwight mengikuti di belakangnya. Mereka berbelok beberapa kali dan menyusuri beberapa koridor, lalu tiba di sebuah gudang. Tidak ada yang menjaga tempat ini. Itu mengejutkan. Penjaga membuka gudang dan memberi isyarat agar Dwight masuk. Senior, tolong. Ini adalah rumah harta karun. Semua harta yang bosku kumpulkan ada di sini. Terima kasih. Dwight masuk ke rumah harta karun saat dia berbicara.
Dia mengira tidak ada yang baik di tempat ini karena tidak ada yang menjaganya. Begitu dia masuk, dia tercengang. Ya Tuhan! Ada banyak harta divine dan Alexo yang mengisi seluruh rumah harta karun. Dia percaya bahwa sebagian besar harta karun di Amberwell semuanya berkumpul di sini. Bagaimana boros? Tentu saja, hal-hal itu bukan apa-apa bagi Dwight. Jika dia mau, dengan menjentikan jari, semua kekuatan di dunia spiritual akan memberikan apapun yang dia inginkan. Setelah memproses Alexo sedikit, dia akan mendapatkan obatnya. Seharusnya tidak masalah untuk menyembuhkan cedera Diana dengan itu. Dwight mulai bekerja di rumah harta karun. Ia perlu membantu Diana memulihkan ingatannya secepatnya agar bisa membahas Darren dengannya. Dwight sibuk membuat obat khusus untuk menyembuhkan arwahnya. Aurora terus berjaga di luar ruang latihan Dominic S, dan dia tidak akan pergi bahkan untuk sesaat. Di bumi, Dominic membuka matanya dan tersentak. Pakaiannya basah kuyup oleh keringat. Dia merasa segar untuk menerobos vitalitasnya dari Ancient Emperor Realm level 10 ke Heaven Emperor Realm level 1. Bahkan dengan kemauannya yang kuat, dia hampir tidak tahan. Untungnya, dia berhasil pada akhirnya. Setelah menderita begitu banyak rasa sakit, dia mendapatkan banyak hal. Vitalitasnya telah menembus level Heaven Emperor Realm 1, dan itu sangat kuat sekarang. Di seluruh domain spiritual, hanya petarung Kaisar Surga Darren, dengan dua kepribadiannya yang terintegrasi, yang dapat melawannya. Bahkan Dwight tidak bisa melakukan itu. Vitalitas Dwight masih di tingkat Kaisar Prasurga. Dia satu tingkat lagi dari menjadi pejuang Kaisar Surgawi. Hanya satu tingkat bisa membuat perbedaan besar. Setelah terobosan dalam vitalitasnya, Dominic mengambil beberapa napas dan mulai memeriksa kondisi tubuhnya. Dia menyalakan sistem. Konstitusi, ranah Kaisar kuno level 10 juta poin super kaya diperlukan untuk terobosan. Vitalitas, Heaven Emperor Realm level 1 juta poin super kaya diperlukan untuk meningkatkan. Efektivitas tempur, Prasurga Kaisar Realm. Poin super kaya, 38.964. Teknik khusus, teknik cloning tingkat 6. Vitalitasnya telah mencapai tingkat surga Kaisar Realm 1. Tidak ada perubahan pada efektivitas tempurnya, yang masih berada di alam Kaisar Prasurga. Efektivitas tempurnya akan berubah sesuai setelah konstitusinya menerobos ke alam Kaisar Surga. Dia telah menambahkan beberapa poin super kaya setelah menggunakan 10 juta, membuatnya kurang dari 40.000 poin. Butuh waktu lama baginya untuk mengumpulkan 10 juta poin lagi untuk terobosan konstitusi. Tapi dengan kerja keras Lori dan Lacey, masa depan tampak menjanjikan. Setelah mengetahui kondisi tubuhnya, Dominic tidak terburu-buru untuk kembali ke dunia spiritual. Dia sudah berlatih sejak lama. Sudah waktunya dia keluar dan memeriksa orang lain. Tidak ada yang perlu dia lakukan di dunia spiritual sekarang. Dia berencana membiarkan Aurora menjaga tempat itu selama 1 atau 2 hari. Setidaknya dia harus keluar untuk menyapa semua orang. Ia berdiri, menjemur pakaiannya, lalu keluar dari tempat pelatihan. Dunia spiritual, Amberwell. Dwight terus memilih Alexa. Dia membutuhkan Alexa untuk membuat obat untuk memulihkan makhluk roh. Semua harta yang dihasilkan oleh dunia spiritual sangat membantu makhluk roh seseorang. Karena dunia spiritual adalah tempat yang tepat untuk melatih roh. Namun, efeknya bervariasi. Jadi Dwight sangat menuntut tentang Alexo yang dia pilih. Setelah semua, dia akan menyembuhkan roh Imperial Realm. Ini berbeda dari terakhir kali ketika Diana mengumpulkan harta dari ibu kota. Dia menelan semuanya bersama-sama tidak mengerti. Kerugian dalam melakukan itu sudah jelas. Beberapa efek Alexo akan bertentangan satu sama lain, menyebabkan hasil yang tidak efektif. Tapi Dwight akan membuat Alexo-nya bekerja penuh. Oleh karena itu, dia menggunakan lebih sedikit Alexo daripada yang dikumpulkan Diana terakhir kali, bahkan kurang dari 1% dari apa yang dia miliki. Tapi itu tidak akan kurang efektif. Bersama dengan keterampilan penyembuhan unik Dwight, itu akan bekerja jauh lebih efektif daripada metode perawatan acak Diana. Waktu berlalu. Dwight telah selesai membuat obat, dan kemudian ia meninggalkan rumah harta dan kembali ke pintu di mana Dominic berlatih di belakang. Melihat Dwight telah kembali, Aurora berdiri dan bertanya dengan penuh semangat. Dwight, bagaimana hasilnya? Apa kamu menemukan barang yang kamu butuhkan? Iya nih! Aku tidak menyangka bahwa itu Big Dom telah mengumpulkan begitu banyak harta divine. Dia sangat kaya. Sepertinya dia memperlakukanmu dengan sangat ramah. Jawab Dwight sambil tersenyum. Tentu saja. Big Dom akan memberikan apapun yang aku inginkan. Gadis kecil itu memiringkan kepalanya ke belakang sambil tersenyum bangga. Dia senang ketika mendengar orang lain mengatakan bahwa Dominic baik padanya. Baginya, Dominic adalah orang yang paling penting. Aurora, apa Big Dom masih di dalam sana? Iya nih. Terakhir kali dia tidak butuh waktu lama. Aku tidak tahu kenapa. Gadis kecil itu cemberut.
Mendengar itu, Dwight dengan hati-hati merasakan gerakan di ruangan itu lagi. Dia punya apa-apa. Tidak ada orang sama sekali di ruangan itu. Tiba-tiba, Dwight punya pikiran. Roh Imperial Realm bisa meninggalkan dunia spiritual kapan saja dan dari mana saja. Mungkin roh Dominic telah mencapai Imperial Realm. Mungkin dia sudah pergi dan kembali ke dunia nyata. Dwight belum pernah mendengar ada orang di domain spiritual yang menjadi petarung kekaisaran. Mungkinkah dia menerobos secara rahasia? Itu mungkin. Beberapa orang suka menyembunyikan kekuatan mereka. Tidak apa-apa jika dia pergi. Tapi untuk apa dia membohongi Aurora dan mengatakan kalau dia sedang latihan di dalam? Dia bahkan menyuruhnya menjaga pintu. Dwight tidak mengerti. Dia berhenti berpikir berlebihan karena dia akan tahu tentang hal itu ketika Dominic keluar. Aurora, karena Big Dom sibuk berlatih dan kami memiliki waktu luang di sini, mari kita bantu kamu mendapatkan kembali ingatanmu sekarang. Apa yang kamu pikirkan? Oke. Ayo kita mulai. Aku akan mengejutkannya saat dia keluar. Dia melompat dengan gembira. Dia ingin mendapatkan kembali semua ingatannya sejak lama. Dia disiksa oleh fragmen memori yang berbeda yang muncul di benaknya setiap hari. Dia ingin mengingat, namun dia tidak bisa. Ketika dia mencoba mengingat, itu akan membuatnya sakit kepala. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencoba mengumpulkan kenangan itu. Serunya berbagi. Begitu dia mendapatkan kembali semua ingatannya, dia akan menceritakan semuanya Dominic. Dia berjanji padanya, dan itu adalah komitmen mereka. Makhluk roh adalah bagian paling rapuh dari dirimu. Ketika aku memperlakukan kamu nanti, kamu mungkin merasa sedikit tidak nyaman dan menyakitkan. Kamu harus bertahan dan tidak pingsan, oke? Jika tidak, semua usaha kita akan sia-sia. Dwight memperingatkan Aurora untuk bertahan. Dia mengenalnya dengan sangat baik dan berpikir bahwa dia bisa melewatinya sampai akhir. Tapi sekarang, Diana telah kehilangan ingatannya dan kembali menjadi gadis muda. Jadi Dwight tidak begitu yakin tentang hal itu sekarang. Jadi dia menjelaskannya di awal. Jangan khawatir, Tuan Dwight. Aku bisa melakukannya. Jawab gadis kecil itu dengan sangat serius. Bagus. Kita tidak punya waktu seharian untuk bicara. Mari kita mulai. Dia mendesaknya. Oke. Apa yang harus kulakukan, Tuan Dwight? Gadis kecil itu bertanya. Tidak ada. Kamu hanya perlu bertahan. Oke. Aku bisa melakukannya. Haruskah kita melakukannya di sini? Atau tempat yang lebih tenang? Dwight bertanya. Di sini tentunya. Aku tak bisa pergi. Aku harus menjaga pintu untuk Big Dom. Bagaimana jika aku tidak di sini dan seseorang mengganggunya di saat kritis? Oke. Ayo kita lakukan di sini. Dwight tahu bahwa dia tidak perlu bertanya. Dia bahkan tidak bisa membuatnya memimpin jalan ke rumah harta karun, apalagi pergi ke tempat lain. Dwight maju beberapa langkah dan berhenti di depan Aurora. Duduklah dalam meditasi. Tutup matamu. Kamu harus bertahan tidak peduli betapa sakitnya nanti. Ini tidak akan berlangsung lama. Dimengerti? Dengan mengatakan itu, gadis itu duduk. Dwight melambaikan tangannya, dan obat buatannya muncul di sekitar Aurora. Gelombang energi hijau tumpah. Gadis, serap dengan segenap kekuatanmu. Aurora mengikuti instruksinya. Tubuhnya seperti pusaran air, menyerap semua energi hijau. Dwight meletakkan tangannya di atas kepalanya dan mulai mengoperasikan kekuatannya untuk menyembuhkan makhluk rohnya yang terluka. Saat perawatan berlangsung, wajah gadis kecil itu perlahan-lahan terlihat sedih. Dia mengepalkan tinjunya dan mengertakkan giginya. Tapi dia dengan tegas mengingat apa yang dikatakan Dwight. Tahan, jangan pingsan, atau semua usaha kita akan sia-sia. Waktu berlalu dengan perlahan. Makhluk roh gadis kecil itu pulih sedikit demi sedikit di bawah perawatan Dwight. Ingatannya tentang masa lalu muncul di benaknya. Sementara itu di bumi, Dominic keluar dari tempat pelatihan dan bertemu dengan yang lain. Setelah mengobrol sebentar dengan mereka, dia kembali berlatih dan bersiap-siap untuk kembali ke dunia spiritual. Dia tidak bisa pergi terlalu lama. Dia tahu bahwa gadis itu tidak akan meninggalkan pintu. Dia duduk di dalam ruangan, menyalakan sistem, dan memilih untuk memasuki dunia spiritual. Dia segera kembali ke rumahnya di Amberwell di dunia spiritual. Dia bangkit dan berjalan ke pintu, membukanya, dan hendak menemui Aurora. Tapi saat dia membuka pintu, dia dikejutkan oleh pemandangan yang dia temui. Dia melebarkan matanya dan ketakutan. Aurora duduk di sana dengan raut wajah kesakitan. Sebuah tangan diletakkan di atas kepalanya. Itu adalah tangan seorang pria tua yang tidak dikenalnya. Dominic's reaksi pertama adalah untuk melindungi Aurora. Dia berpikir bahwa musuh-musuhnya telah datang dan menyebabkan dia celaka. Hanya dengan melihat wajahnya, dia tahu bahwa dia sangat menderita. Saat ini, ia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia langsung mengaktifkan roh surga Kaisar Realm-nya yang baru saja menerobos. Boom!
Dia meledak mengeluarkan aura yang bisa mengguncang seluruh dunia spiritual. Pejuang yang tak terhitung jumlahnya di 8 ibu kota dunia spiritual merasakan aura yang menakutkan itu, dan tanpa sadar mereka gemetar. Aura itu milik petarung kekaisaran yang jauh di atas tahap awal alam kekaisaran. Orang-orang di Amberwell memiliki perasaan terkuat. Hampir semua orang terdesak ke tanah oleh aura itu dan tidak bisa bergerak, termasuk gubernur kota Robin. Dia berurusan dengan urusan pekerjaan di ruang kerja, tetapi aura mengerikan tiba-tiba menyeruak, dan dia pingsan di lantai. Dia tampak sangat ketakutan. Ia belum pernah merasakan petarung seperti itu sebelumnya. Bahkan 5 kaisar domain spiritual tidak bisa lebih kuat dari ini. Robin tahu bahwa aura ini tidak mengincarnya. Jika ya, dia pasti sudah hancur sampai babak belur. Aura itu terlalu kuat. Itu tak terbayangkan kuat. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Amberwell bersujud di tanah dan terus berdoa. Mereka berharap bisa selamat dari bencana ini. Banyak orang bahkan mulai menyesali keputusan masa lalu mereka. Setelah kematian penerus keluarga Ortiz dan Kent, beberapa orang meninggalkan dunia spiritual. Tetapi mereka kembali karena mereka pikir kota itu aman untuk ditinggali lagi. Mereka tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Mereka tidak mengerti tentang situasinya, tetapi mereka tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Mereka khawatir terkena dampak bencana. Tidak ada orang biasa yang bisa bertahan dari pertemuan dengan petarung di level ini. Mereka akan langsung mati jika gelombang kejut menyentuh mereka. Setelah Dominic mengeluarkan semua kekuatan jiwanya, ia muncul di depan Dwight. Sebelum Dwight sempat bereaksi, dia menekan dada Dwight dan mendorongnya ke tanah. Boom! Dominic's Manor hanya benar-benar dihancurkan. Dengan dia di pusat, semua bangunan dalam jarak puluhan kilometer runtuh. Untungnya, dia masih cukup tenang dan tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Sebelum para penjaga bisa bereaksi, mereka semua terbaring di reruntuhan, tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi barusan? Bagaimana dunia menjadi seperti ini tiba-tiba? Mereka pikir. Saat ini, Dwight dikejutkan oleh apa yang telah terjadi. Pikirannya berantakan. Ia merasa sedang bermimpi dan memiliki ilusi. Dia tidak percaya bahwa itu bahkan roh prasurga Kaisar Realm bisa dihancurkan sebelum bereaksi di dunia spiritual. Dia memiliki perasaan yang akrab. Kapan terakhir kali seseorang menghancurkannya? Itu belum lama ini. Darren, seorang petarung alam Kaisar Surga, telah menghancurkannya. Dalam 1 tahun, sejarah epik itu terulang kembali. Dwight tidak percaya. Tapi rasa sakit itu memberitahunya bahwa itu benar-benar terjadi. Seseorang bahkan lebih baik dari yang terbaik. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Hanya petarung di atas Heaven Emperor Realm yang bisa menahan kekuatan itu. Sejak kapan pejuang surga Kaisar Realm menjadi norma dalam hidup? Pertama, Darren, dan sekarang ini. Mungkin petarung itu tidak berada di alam Kaisar Surga. Karena ada perbedaan antara dunia spiritual dan dunia nyata. Roh Realm Kaisar Surga mungkin belum tentu menjadi pejuang Realm Kaisar Surga. Tapi, tidak diragukan lagi, dengan roh yang kuat itu, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi pejuang surga Kaisar Realm. Dalam beberapa hal, dia sudah cukup kuat untuk bergulat dengan pejuang surga Kaisar Realm yang nyata. Bagaimanapun, itu tidak mudah, tetapi sebenarnya sangat sulit untuk memiliki pemenang antara seorang pejuang dan makhluk roh yang kuat. Aurora juga terkejut saat ini. Dwight hanya mengobati cederanya. Meskipun sedikit menyakitkan, dia bisa merasakan bahwa itu rohnya sedang pulih. Dan itu pulih dengan cepat. Dia percaya bahwa dia akan segera sembuh. Tetapi pada saat kritis itu, aura mengerikan pecah. Aurora sangat mengenal aura itu karena dia menempel di sebelah Dominic setiap hari. Itu Big Dome Esaura. Sebelum dia sadar untuk menghentikan Dominic, dia sudah mendorong Dwight ke tanah. Aurora adalah favorit Dominic. Sejak dia meninggalkannya dan kembali, Dominic marah karena seseorang telah menyakiti rohnya dan membuatnya kembali menjadi seorang gadis kecil. Dia berencana membalas dendam untuk Aurora begitu dia mendapatkan ingatannya kembali. Tapi sebelum itu, musuh datang ke pintu mereka dan bahkan berani menyerangnya tepat di depannya. Pada saat itu, Dominic tidak bisa menahan amarahnya, dan dia tidak ragu untuk memukul musuh potensial ini. Mengapa dia bekerja begitu keras dan menghabiskan begitu banyak uang untuk meningkatkan kekuatannya? Bukankah itu hanya untuk melindungi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya? Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada penyusup. Namun, Dominic menahan diri meskipun ia sedang marah. Dia tidak membunuh Dwight secara langsung. Atau dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Karena Dwight bukan musuh. Dwight terbaring di lubang yang dalamnya sekitar 20 kaki, dan seseorang masih menekan tangan di dadanya. Pandangannya merambat dari tangan di dada ke pemiliknya, lalu ia kembali tertegun. Dia terlihat sangat muda. Mungkinkah dia Dominic yang dibicarakan Diana sepanjang waktu? Kemudian, ia berpikir sejenak. Itu pasti dia. Kecuali Dominic, siapa lagi dia?
Tapi kenapa dia menyerangku tanpa alasan? Apa dia pikir aku menyakiti Diana? Dwight berpikir 2 kali dan membenarkan dugaannya. Ia memikirkan semuanya dalam sekejap. Saat ini, Dwight tidak marah pada Dominic untuk membuat serangan keliru. Ia justru bersemangat dan bersyukur. Ada sesuatu yang terjadi. Sudah waktunya untuk perubahan. Ini memang orang yang bahkan bisa mencerminkan Myrtlestar mysticism. Apalagi kemampuannya yang lain, kekuatan jiwanya saja berada di atas semua makhluk hidup di seluruh domain spiritual. Tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengannya kecuali Darren. Pada tahap akhir kultivasi, semua orang tahu bahwa meningkatkan kekuatan jiwa adalah bagian yang paling sulit. Kekuatannya masih di alam Kaisar Prasurga. Tapi itu tidak akan membawanya terlalu lama untuk menerobos menjadi petarung Heaven Emperor Realm dengan kekuatan jiwa Heaven Emperor Realm. Kekuatannya saat ini mungkin tidak cukup untuk mengalahkan Darren. Tapi paling tidak, dia akan bisa menahannya. Maka Darren tidak akan lagi terkalahkan seperti sebelumnya. Dwight terlalu bersemangat untuk berbicara. Inilah yang selama ini dia harapkan. Rencana terburuk adalah mengorbankan Diana dan membiarkannya bersama Darren. Terkadang, orang yang tidak bisa didapatkan adalah yang paling berharga. Mungkin itu tidak akan berakhir baik setelah dia memiliki Diana dan menghilangkan iblis batinnya. Kamu, batuk. Begitu Dwight mengucapkan satu kata, dia batuk darah. Ketika roh surga Kaisar Realm diserang, itu adalah real deal. Untungnya, Dominic tidak membunuhnya. Dwight, seorang pejuang prasurga Kaisar Realm, bahkan mungkin tidak dapat menahan serangan tunggal darinya. Sama seperti yang pernah terjadi saat Darren mengalahkannya. Kamu Dominic. Dwight berbicara lagi. Siapa kamu? Kenapa kamu menyakiti Aurora? Apa kamu yang mencelakai rohnya menjadi 2 kali? Dominic menatapnya tajam. Jika jawabannya adalah ya, maka Dominic tidak akan lagi menahan diri. Dia akan memukulinya setengah mati terlebih dahulu, lalu membiarkan Aurora menanganinya sesuai keinginannya. Memang itu masalahnya. Dwight tahu itu. Jika aku memberitahumu bahwa aku tidak menyakiti Aurora, tapi menyembuhkan luka-lukanya, apa kamu akan percaya padaku? Dwight menjawab dengan senyum kecut. Menyembuhkan luka-lukanya? Apa kamu bercanda? Perlakuan seperti apa yang akan membuat merasakan begitu banyak rasa sakit? Dominic tidak percaya apa yang dia katakan. Makhluk roh adalah bagian tubuhnya yang paling misterius dan rapuh. Dia harus menahan rasa sakit untuk pulih. Dia tidak bisa menghindarinya. Jelas Dwight. Kenapa dia tidak pernah menderita saat aku mengobatinya? Karena perlakuanmu lembut dan lambat. Metode aku, di sisi lain, membutuhkan kombinasi obat khusus dan teknik rahasia. Aku bisa menyembuhkannya dalam waktu singkat. Dominic tidak menjawab. Dia menatap Dwight dan bertanya-tanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar dari luar lubang yang dalam. Big Dom, jangan sakiti Tuan Dwight. Dia menolongku, bukan menyakitiku. Suara ini tentu saja milik Aurora. Setelah dia sadar, dia segera maju untuk menghentikannya. Begitu Dominic mendengar suara Aurora, aura membunuhnya benar-benar menghilang. Ia menarik kembali tangannya dari dada Dwight dan tersenyum canggung. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Senior, apa kamu baik-baik saja? Dwight berpikir dalam hati. Apakah aku baik-baik saja? Bagaimana kalau kamu mencobanya? Dipukul oleh roh Realm Kaisar Surga? Mari kita lihat apakah kamu bisa baik-baik saja. Sial. Rasanya sakit sekali. Dwight merasa terluka parah di dalam, tetapi dia berkata, aku baik-baik saja. Tapi, anak muda, kamu tidak harus menilai sesuatu hanya dengan mata kamu. Kita bisa menghindari ini jika kamu bertanya lebih dulu. Bagaimana kamu menjelaskannya pada Aurora jika kamu salah membunuhku? Aku semacam tuannya. Dominic tertegun. Dia tidak menyangka orang tua ini adalah Tuan Aurora. Apa kesalahpahaman besar? Ia mengangguk cepat dan mengakui kesalahannya. Iya nih. Senior, kamu benar. Aku akan belajar dan tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Aku benar-benar minta maaf. Apakah aku menyakitimu? Ia merasa malu menganggap kebaikan orang lain tidak lebih dari kedengkian. Untungnya, dia telah menahan sebagian kekuatannya tepat waktu. Jika tidak ada yang bisa memastikan konsekuensinya. Ketika dia melihat Aurora kesakitan, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia menjalaninya untuk menyembuhkan makhluk rohnya. Dwight berjuang untuk bangun. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dia berpikir, tidakkah kamu tahu bahwa kamu memukulku begitu keras? Jika aku berada di bawah Imperial Realm, aku akan hancur menjadi debu. Untungnya, aku memiliki tubuh yang tangguh, atau aku akan terbunuh di tangan bocah ini hari ini. Melihat orang tua itu akan bangkit, Dominic segera mengulurkan tangan untuk membantu. Begitu Dwight menggerakkan tubuhnya, dia merasakan sakit yang membakar di jeruan. Dia menahan ketidaknyamanan dan berkata,
Wah, kamu memukulku dengan keras. Senior, maafkan aku. Aku tidak bisa mengendalikan diri ketika aku hanya berpikir bahwa kamu adalah musuh Aurora dan menyakitinya. Aku tahu aku memukulmu terlalu keras. Kuharap kamu memaafkanku. Dominic meminta maaf dengan canggung. Dominic dan Dwight keluar dari lubang yang dalam dan pergi ke atas tanah. Melihat reruntuhan di sekelilingnya, Dominic juga merasa bahwa ia telah terlalu sembrono. Tapi Aurora begitu kesakitan saat itu. Bagaimana dia bisa tetap tenang dan mengklarifikasi masalah ini terlebih dahulu? Itu tidak mungkin. Bahkan jika dia diberi kesempatan lagi, Dominic percaya bahwa dia masih akan memilih untuk mengambil tindakan terlebih dahulu dan kemudian menemukan kebenaran nanti. Big Dom, Tuan Dwight, kamu baik-baik saja? Aurora bertanya dengan cemas. Gadis kecil itu telah berubah menjadi gadis dewasa. Setelah serangkaian perawatan oleh Dwight, tubuhnya telah tumbuh banyak lagi. Dia tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Aku baik-baik saja, tapi senior di sini mengalami luka ringan. Dominic berkata dengan sedikit malu. Dia memperhatikan bahwa Aurora telah tumbuh. Sepertinya Dwight memang sudah mengobati makhluk halus Aurora yang terluka. Aku baik-baik saja. Cedera kecil ini bukan apa-apa bagiku. Dwight menahan rasa sakit yang membakar di organ dalamnya dan menjawab seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak bisa mengatakan bahwa Dominic serius melukainya, bukan? Bukankah aku ingin menjaga reputasiku? Dia sudah membersihkan darah yang keluar dari mulutnya, jadi Aurora tidak melihat ada yang salah. Untung kamu baik-baik saja. Baguslah kamu baik-baik saja. Aurora menepuk dadanya yang berkembang dan menghela napas lega. Dia takut mereka berdua akan bertengkar. Di satu sisi adalah Big Dom, dan di sisi lain adalah mantan tuannya. Dia tidak ingin salah satu terluka. Aurora, kenapa kamu tidak memperkenalkan senior ini padaku? Dominic bertanya. Big Dom, ini Tuan Dwight. Dia juga adalah tuanku. Setelah memperkenalkan Dwight dengan Dominic, Aurora menatap Dwight lagi. Tuan Dwight, ini Dominic Lewis, dan aku memanggilnya Big Dom. Ketika roh aku rusak, dia merawat aku dan memperlakukan aku dengan sangat baik. Orang jahat pasti menangkapku jika bukan karena dia. Setelah mendengarkan perkenalan, Dominic mengulurkan tangannya kepada Dwight karena malu. Tuan Dwight, aku minta maaf atas apa yang terjadi barusan. Aku tidak bertanya sebelum mengambil tindakan. Tolong maafkan aku. Aku juga mengkhawatirkan Aurora, jadi aku sangat nekat. Tidak apa-apa. Itu bisa dimengerti. Jika itu aku akan melakukan hal yang sama. Dwight juga mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Dominic. Gerakan tubuhnya menunjukkan pengampunan. Kalau tidak, apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa mengalahkan Dominic. Jadi jika itu masalahnya, dia hanya bisa mengakui kekalahan. Semakin kuat Dominic, Dwight semakin bahagia dari lubuk hatinya. Karena ini artinya Darren tidak bisa berbuat sesuka hatinya di domain spiritual. Bukankah dia datang untuk mencari Diana dan Dominic berharap untuk hasil ini? Meskipun dia dipukul oleh roh Kaisar Surga tanpa alasan, segala sesuatunya berjalan ke arah yang dia harapkan. Itu sudah cukup. Aurora menyaksikan keduanya berjabat tangan dan berdamai, senyum bahagia muncul di wajahnya. Setelah perawatan Dwight, dia mendapatkan kembali sebagian ingatannya dan tahu bahwa dia pernah membantunya. Kedua pria ini sangat penting baginya. Dwight adalah seniornya dan setengah master, untuk siapa Aurora hanya memiliki rasa hormat. Dominic, di sisi lain, adalah dom besarnya. Dia juga orang yang telah menggerakkan hatinya dan membuatnya berusaha sekuat tenaga untuk jatuh cinta padanya. Dia tidak berniat menyalahkan Dominic. Lagi pula, semua yang dia lakukan adalah untuknya. Dia tidak menyalahkannya tetapi malah sangat gembira. Itu, Tuan Dwight, apakah arwah Aurora sedang rusak berat? Bagaimana proses pemulihannya? Dominic bertanya tanpa malu. Dia juga tahu bahwa dia telah mengganggu perawatan Dwight dan ingin melihat apakah ada cara dia bisa menebusnya. Pada awalnya, lukanya pasti parah. Dia tidak bisa mengingat apapun. Tapi selama ini, dia telah banyak pulih dengan perawatanmu. Tadinya aku akan menyembuhkannya dalam 1 kali perawatan, tapi kamu menyela. Jawab Dwight penuh hati. Dia tak berdaya didorong ke tanah oleh seorang pemuda yang sangat muda. Sebagai orang yang telah hidup paling lama di domain spiritual dan selalu berdiri di puncak, Dwight jelas merasakan kemarahan. Tapi dia tidak bisa menyulut amarahnya di depan umum. Jadi dia hanya bisa mengisyaratkan ketidakpuasannya. Tuan Dwight, itu tidak disengaja. Aurora pergi tanpa pamit terakhir kali, dan dia kembali dengan luka yang begitu parah. Aku sudah lama menahan amarahku. Ketika tiba-tiba aku melihat seseorang menyakitinya, aku mengambil tindakan dengan tergesa-gesa. Aku tidak berpikir jernih. Senior, tolong jangan mengingatnya. Dominic berkata sambil tersenyum pahit. Apa aku bilang aku tersinggung? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya.
Dwight berkata dengan wajah serius. Ya. Senior, kamu tidak menahannya terhadap aku. Akulah yang sedang berpikiran sempit. Senior, kamu berpikiran luas dan murah hati. Kamu tidak akan menahan ini terhadap aku. Dominic mengisap sampai Dwight. Itu lebih seperti itu. Senior, bisakah kamu membantu Aurora pulih? Aku akan menjaga tempat kali ini dan tidak akan membiarkan siapapun mendekat. Dominic bertanya dengan hati-hati. Dia takut menyinggung orang tua ini. Dia tidak bisa menyembuhkan semangat Aurora begitu cepat. Iya, tapi tidak sekarang. Aku harus menyiapkan obat khusus untuk membantuku. Ini akan memakan waktu. Dwight tidak hanya harus meramu obat khusus untuk Diana, tetapi juga sekarang harus mengobati lukanya sendiri. Meskipun Dominic telah menghentikan serangannya tepat waktu, dia masih seorang roh kaisar surga. Serangannya, betapapun santainya, bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Bagus. Jika kamu butuh sesuatu, Tuan Dwight, silakan bertanya. Jika kamu membutuhkan sesuatu di Amberwell, tidak, dunia spiritual, aku akan mengambilkannya untukmu. Dominic berjanji sambil menepuk dadanya. Karena itu berhubungan dengan Aurora yang memulihkan makhluk rohnya, dia tidak terlalu peduli dengan hal lain. Apa yang dibutuhkan Dwight bisa dibeli dengan uang atau dicuri. Harta di rumah hartamu sudah cukup. Tapi di mana kita bisa menemukan mereka sekarang? Dwight melihat reruntuhan di sekitarnya dan berkata tanpa ekspresi. Senior, jangan khawatir. Selain rumah harta karun ini, aku memiliki satu lagi dengan banyak harta di dalamnya. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Dominic, tentu saja, berbicara tentang Treasure Pavilion. Sebagai basis utama Lori untuk memperoleh harta, sebagian besar harta perlu disimpan di sana untuk jangka waktu tertentu. Dia harus mengumpulkan sejumlah harta sebelum mengirimnya. Kalau begitu ayo kita pergi. Jangan buang waktu. Ya sudah senior, tolong ya. Tuan Dwight, tolong! Dominic dan Aurora memimpin jalan, dan Dwight mengikuti. Segera, mereka tiba di pavilion harta karun. Banyak bangunan hancur di sepanjang jalan, tetapi mereka tidak melihat ada korban jiwa. Semua orang melihat reruntuhan dengan bingung dengan mata bertanya-tanya. Dominic tidak bertanya. Aku akan meminta Lori nanti untuk datang dan berbicara dengan pemilik bangunan yang runtuh ini tentang kompensasi. Karena dia telah menyebabkan semua ini, dia tidak bisa mengabaikannya. Bagaimanapun, dia tidak kekurangan uang. Jika itu terjadi, dia bisa menggandakan kompensasi. Ketika Lori melihat Dominic datang, dia bergegas ke depan untuk menyambutnya. Tuan Louis, terima kasih atas kerja kerasnya, Lori. Bawa aku ke tempat penyimpanan harta dulu. Aku butuh mereka. Dominic langsung ke intinya. Ya, Tuan Louis. Silakan datang dengan aku. Lori melirik Aurora dan Dwight di belakang Dominic lalu memimpin jalan. Ia memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Misalnya, aura menakutkan tadi. Siapa itu? Bagaimana tiba-tiba Aurora tumbuh dewasa? Juga, siapa orang tua itu? Tapi sebagai pebisnis lama, Lori tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan. Setelah tiba di ruang rahasia Treasure Pavilion, tempat mereka menyimpan harta sementara, Lori membuka pintu. Tuan Louis, tolong! Dominic mengangguk, menyingkir, dan berkata kepada Dwight. Senior, tolong! Dwight langsung masuk ke ruang rahasia tanpa ragu. Meskipun tidak ada banyak harta di sini seperti di rumah harta karun terakhir, itu sudah cukup untuk digunakan. Senior, apa menurutmu ini cukup? Jika tidak, aku akan memikirkan cara lain. Dominic mengikuti di belakangnya dan bertanya. Tidak perlu. Harta ini akan cukup. Jawab Dwight. Itu bagus. Itu bagus. Kamu harus pergi sekarang. Aku akan bekerja. Jangan masuk dan ganggu aku. Instruksi Dwight. Baiklah. Senior, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lebih lama lagi. Setelah mengatakan itu, Dominic meninggalkan ruang rahasia. Kemudian Dwight menutup pintu, meninggalkan dirinya sendirian di dalam. Melihat pintu yang tertutup rapat, Dominic menoleh ke Lori dan berkata, ketika aku dalam pelatihan, aku gagal menahan kekuatan aku dan menyebabkan runtuhnya banyak rumah di sekitar sini. Ajak beberapa orang untuk pergi dan melihatnya. Temukan pemilik rumah tersebut dan diskusikan kompensasi dengan mereka. Berdasarkan permintaan mereka, gandakan kompensasinya. Urus masalah ini dulu dan pastikan para korban itu puas. Apa kamu mengerti? Hah? Lori membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Apa yang salah? Apa ada masalah? Dominic bertanya dengan ragu. Tuan Louis, adalah bahwa aura menakutkan, Anda? Lori bertanya dengan ngeri. Iya nih. Ada apa?
Apa kamu juga merasakannya? Lori tersenyum dengan getir. Ia bukan hanya merasakannya, tapi juga ketakutan setengah mati. Dia tiba-tiba ditekan ke tanah, tidak bisa bergerak. Seolah-olah dia sedang membawa beban seberat ribuan kilogram. Bahkan napasnya menjadi sulit. Pada saat itu, Lori berpikir bahwa itu adalah 5 kaisar domain spiritual yang datang ke dunia spiritual. Dia tidak menyangka bahwa Tuan Louis tidak mengendalikan kekuatannya saat dia berlatih. Penjelasan ini agak mengubah pandangan dunia Lori. Dia tahu bahwa Tuan Louis tangguh. Tapi tidak peduli seberapa kuat dia, bukankah seharusnya ada batasnya? Seharusnya tidak mungkin baginya untuk melampaui 5 kaisar domain spiritual. Memikirkan 5 kaisar, Lori tiba-tiba tersadar. Mengapa orang tua di belakang Tuan Louis mirip Dwight, salah satu dari 5 kaisar domain spiritual? Tidak, tidak, tidak. Aku pasti melihat sesuatu. Sosok macam apa 5 kaisar dari domain spiritual? Terutama Dwight? Dia adalah kepala dari 5 kaisar domain spiritual. Untuk apa dia datang ke dunia spiritual? Semua orang tahu bahwa itu dunia spiritual hanya efektif untuk makhluk roh di bawah alam kekaisaran. Tunggu. Lori tampak menangkap satu poin kunci. Tuan Louis sangat kuat, bahkan keluarga Ortiz dan Ken tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun, dia dengan hormat memanggil orang tua itu sebagai senior. Ada sesuatu yang salah. Tampaknya hanya 5 kaisar domain spiritual yang bisa membuat Tuan Louis menyapa mereka dengan sangat hormat. Lagi pula, Tuan Louis adalah seseorang yang bahkan tidak peduli tentang petarung prakekaisaran keluarga Ken. Jika orang tua itu hanya petarung prakekaisaran, Tuan Louis tidak akan menunjukkan rasa hormat padanya. Jadi Dwight, salah satu dari 5 kaisar domain spiritual, datang ke dunia spiritual? Dan aku melihatnya dengan kedua mataku sendiri? Lori gemetar karena kegembiraan. Semua makhluk hidup di domain spiritual tahu tentang 5 kaisar. Bahkan jika seseorang belum pernah melihat patung mereka sebelumnya, mereka pasti pernah mendengar tentang mereka. Domain spiritual menikmati kemakmurannya saat ini berkat 5 kaisar ini. Jika tidak, domain spiritual pasti sudah lama diserang oleh beberapa ras kosmik lainnya. Melihat Lori yang bersemangat, Dominic menjadi lebih bingung. Ada apa sebenarnya dengan Lori? Kenapa dia begitu bersemangat? Setelah Lori tenang, dia menjelaskan. Tuan Louis, aku tak hanya merasakan aura yang kamu pancarkan barusan, tapi juga semua orang di Amberwell. Kami merasakannya dan membantu karenanya. Benarkah? Maka aku akan lebih berhati-hati lain kali dan mencoba untuk tidak kehilangan kendali. Lori, sebaiknya kamu tangani dulu kompensasinya. Ingat, kamu tidak bisa membiarkan korban menderita kerugian. Dominic memerintahkan lagi. Ya, Tuan Louis. Setelah setuju, Lori berbalik dan hendak pergi. Tapi dia punya sesuatu yang sangat ingin dia katakan. 5 kaisar dari domain spiritual adalah idolanya. Bahkan dalam mimpinya, dia berharap bisa melihatnya secara langsung. Jadi dia berbalik dan bertanya. Tuan Louis, ada beberapa hal yang aku tahu aku tidak harus bertanya, tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya. Tolong jawab aku. Lori, tanyakan pertanyaan apapun yang kamu miliki. Tuan Louis, orang tua yang baru saja masuk Lord Dwight? Lori bertanya sambil menatap Dominic. Ini Senior Dwight. Dominic mengangguk. Terima kasih, Tuan Louis, untuk menjernihkan keraguan saya. Setelah mendapatkan jawaban yang ia inginkan, Lori pergi dengan cepat di bawah tatapan Dominic dan Aurora. Keduanya tidak berpaling sampai Lori sudah menghilang sepenuhnya. Big Dom, kamu baik-baik saja? Aurora bertanya dengan prihatin. Apa aku tidak terlihat baik-baik saja? Kamu harus khawatir tentang tuanmu. Dia mungkin terluka karena aku tidak menyangka dia akan menolongmu. Kata Dominic meminta maaf. Baguslah kamu baik-baik saja. Tuan Dwight baik-baik saja. Dia pasti sedang merawat luka-lukanya, jadi dia tidak ingin kita mengganggunya. Aurora, bagaimana pemulihan ingatanmu? Dengan bantuan Tuan Dwight, aku sudah pulih lebih banyak, tapi ingatanku masih belum lengkap, tersebar berkeping-keping. Ini sangat berantakan. Memikirkannya saja membuatku pusing. Kalau begitu jangan pikirkan untuk saat ini dan tunggu senior membantumu pulih. Oke, aku akan. Terima kasih, Big Dom. Kamu tidak perlu terlalu sopan denganku. Sama seperti sebelumnya, Dominic mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala Aurora. Tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah dewasa dan bingung. Melihat ini, Aurora menggerakkan tubuhnya dan berinisiatif untuk menempatkan kepalanya di tangan Dominic. Setelah menutup rapat pintu ruang rahasia tersebut, Dwight langsung memegangi dadanya dengan meringis dan terlihat kesakitan. Lalu dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Oh setan! Bocah kecil ini masih muda, tapi serangannya kejam. Jika bukan karena semangatku yang kuat, aku pasti terluka parah jika tidak terbunuh. Aku tidak tahu bagaimana bocah kecil ini mengatur kultivasinya. Dia memecahkan masalah sulit kekuatan jiwa di usia yang begitu muda.
Dia itu monster. Namun, ini juga membuktikan bahwa kejelian Diana tidak buruk. Bahkan jika bocah ini bukan petarung Half Ampor sekarang, dia akan segera menjadi salah satunya. Dia kemungkinan akan menjadi kaisar surga seperti Darren. Apapun yang terjadi, memiliki seseorang di domain spiritual yang dapat membatasi Darren tidaklah buruk. Selain itu, Dominic tampaknya tidak menjadi orang jahat. Dia tidak sombong hanya karena dia kuat. Dia orang yang bisa dipercaya. Pantas saja ia merebut hati Diana hanya dalam beberapa tahun. Dia benar-benar luar biasa. Dwight telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan bantuan Mirklester Mysticism, dia sangat pandai membaca orang. Sejauh ini, dia tidak pernah salah menilai seseorang. Dia bisa tahu apakah pihak lain memasang kepura-puraan dari nadanya. Dominic tidak. Dwight mengusap dadanya dan mulai menyiapkan elixir untuk menyembuhkan cederanya. Ia harus memastikan kesehatannya terlebih dahulu baru bisa membantu Diana. Jika tidak, sangat mungkin semua usahanya akan sia-sia pada saat kritis. Waktu berlalu dengan lambat. Dwight segera menyempurnakan elixir yang dia butuhkan. Setelah itu, dia duduk bersila dan mulai pulih dari luka-luka pada rohnya. Roh seorang kaisar surga adalah masalah serius. Jika Dominic tidak menahan sebagian besar kekuatannya dalam waktu, ia bisa membunuh Dwight langsung, meskipun Dwight adalah seorang pejuang prasurga kaisar. Meskipun dia hanya setengah langkah dari menjadi kaisar surga, masih ada perbedaan besar di antara mereka. Sama seperti bagaimana Dwight tidak bisa menahan Darren. Itu sama untuk Dwight melawan Dominic. Namun, hanya roh Dominic berada di Waum surga kaisar. Di dunia nyata, dia masih seorang kaisar prasurga. Jika mereka bertarung di dunia nyata, Dominic bisa mengalahkan Dwight dengan bantuan kekuatan jiwa kaisar surga. Tapi itu tidak akan mudah baginya untuk membunuh Dwight. Bagaimanapun, efektivitas tempurnya berada pada level yang sama dengan Dwight. Tentu saja, hasilnya akan terbukti dengan sendirinya jika dia menggunakan teknik cloning. Tekanan menghadapi puluhan Dominic Esprit kaisar klon tidak kurang dari menghadapi nyata surga kaisar tempur seperti Darren. Sementara pulih, Dwight menebak identitas Dominic. Dia ingin tahu lebih banyak tentang Dominic Lewis ini. Dia juga penasaran kekuatan apa yang bisa kultivasi orang yang luar biasa seperti itu. Tapi Dwight tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya. Setelah jiwa Diana pulih, mereka bertiga bisa duduk dan mengobrol dengan baik. Jika Dominic bisa berurusan dengan Darren, itu akan baik-baik saja. Tapi jika tidak bisa, Diana harus terlibat. Saat ini, sulit untuk mengatakan apakah Diana bersedia menemui Darren. Roh Dwight dilanjutkan pemulihannya di ruang rahasia. Dominic dan Aurora menunggu dengan tenang di luar. Dominic bingung memikirkan Aurora, yang tiba-tiba tumbuh dewasa dan terlihat dewasa. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia lebih memilih Aurora yang lebih muda. Meskipun dia lengket, setidaknya mereka tidak akan berada dalam situasi canggung seperti itu. Jika dia ingin menunjukkan keintiman padanya, dia harus mempertimbangkan fakta bahwa dia sudah menjadi seorang wanita. Mereka harus memiliki beberapa batasan. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki hubungan darah. Dia harus menjaga jarak tertentu. Aurora menyadari perubahannya dan bertanya sambil cemberut. Dom besar, ada apa denganmu? Aku hanya pulih sedikit, dan sekarang kamu tidak mengenali aku? Apa aku masih Auroramu? Tentu saja kamu. Aku tahu kamu. Kamu akan selalu menjadi Aurora kecilku. Dominic langsung menjawab dengan pasti. Ada yang tidak beres. Kamu bertindak berbeda hari ini. Aku bukan idiot. Aku bisa merasakannya. Aurora menggembungkan pipinya dan memasang ekspresi terhina. Benarkah? Aku juga sama. Ini, justru kamu yang terlalu sensitif. Ia tersenyum malu. Kamu berbohong. Cara bicara dan bahasa tubuh kamu sangat berbeda dari sebelumnya. Dulu kamu akan menyentuh kepalaku dengan penuh kasih sayang, tapi sekarang kamu ragu. Big Dom, kamu tidak menyukai Aurora lagi? Dia tampak seperti akan menangis. Aurora, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Aku hanya belum terbiasa dengan perubahanmu. Dia mencoba menghiburnya. Apa yang tidak biasa kamu lakukan? Aku tidak terbiasa dengan Aurora yang tumbuh dewasa. Kamu wanita muda sekarang. Kita tidak bisa seakrab sebelumnya. Kita harus menjaga jarak tertentu, atau itu akan mempengaruhimu. Dominic menghela nafas dan berkata dengan serius. Aurora tidak bisa menahan air matanya lagi saat mendengarnya. Dia tidak bisa menerima bahwa Big Dom telah menarik garis yang jelas antara mereka dan bertindak begitu jauh. Big Dom, kamu tidak menyukaiku. Kamu tidak menginginkanku lagi. Hiks, Aurora adalah anak yang tidak diinginkan siapapun. Katanya sambil menangis. Aurora, dengarkan Big Dom. Setelah semua. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Aurora menutup telinganya dengan kedua tangan dan berulang kali berkata. Aku tidak mendengarkan. Aku tidak mendengarkan. Big Dom tidak menginginkanku lagi. Big Dom tidak menyukaiku lagi.
Aurora sudah ditinggalkan. Jika Dwight, kaisar lainnya, dan pejuang prakekaisaran dari domain spiritual melihat Diana dalam kondisinya saat ini, rahang mereka akan jatuh karena terkejut. Diana, salah satu dari 5 kaisar domain spiritual, benar-benar menampilkan penampilan genit seorang wanita muda. Itu adalah pembuka mata. Sebenarnya Diana hanya memulihkan ingatannya tentang waktunya bersama Dominic di dunia spiritual. Segala sesuatu yang lain tersebar dan tidak lengkap. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia adalah Diana Jones, salah satu dari 5 kaisar domain spiritual, jadi tentu saja, dia tidak berperilaku seperti dia. Sayang, kamu salah. Aku tidak akan meninggalkanmu. Hanya saja, aku tidak mendengarkan. Big Dom tidak menginginkanku lagi. Aurora sangat menyedihkan. Tak ada yang menginginkanku. Seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun bertingkah seperti anak manja di depan seorang pemuda berusia awal 20-an. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu bukan pemandangan yang harmonis. Baiklah, baiklah. Aurora, dengarkan dulu apa yang kukatakan. Nada Dominic membawa sedikit ketegasan. Aurora mengangkat kepalanya dan menatap Dominic dengan keluhan di wajahnya yang penuh air mata dan halus. Hati Dominic melembut ketika ia melihat ekspresinya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Aurora, aku akan selalu menjadi dom besarmu. Itu tidak akan pernah berubah. Hanya saja kamu sudah dewasa. Kita tidak bisa sedekat sebelumnya. Orang lain akan tertawa jika melihat kita. Mungkin kamu masih tidak mengerti sekarang. Ketika Tuan Dwight membantu kamu memulihkan memori kamu sepenuhnya, kamu akan mengerti. Setelah itu, jika kamu bersikeras untuk sesayang ini, aku tidak akan keberatan. Bagaimana dengan itu? Benarkah? Aurora bertanya dengan serius. Tentu saja. Kapan aku pernah berbohong padamu? Jawabnya dengan pasti. Oke, Big Dom, maka kita memiliki kesepakatan. Setelah Tuan Dwight membantu aku memulihkan ingatan aku, kamu harus mendengarkan aku dan tidak menarik kembali kata-kata kamu. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Big Dom, kamu yang terbaik. Aurora akhirnya menampakkan senyum bahagia. Dia melangkah maju dan memegang tangan kanan Dominic. Kemudian, dia mulai menggoyangkannya ke kiri dan ke kanan. Dadanya dikembangkan menggosok terhadap lengan Dominic. Sebagai pria berpengalaman, dia secara alami merasakannya menyikatnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Dia ingin menarik lengannya, tapi Aurora menggenggamnya erat dan tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Dia tidak melihat ada yang aneh tentang dia. Dia hanya sangat gembira. Terlepas dari apakah dia akan mendapatkan kembali ingatannya, dalam hatinya, dia hanya ingin bersama Big Dom. Adapun apa yang orang lain pikirkan, itu urusan mereka. Dia tidak peduli. Namun, tidak ada yang tahu apakah dia masih akan berpikir sama setelah memulihkan ingatannya. Bagaimanapun, kepribadiannya saat ini sangat berbeda dengan Diana. Di ruang rahasia, Dwight menghela napas panjang. Luka pada rohnya telah pulih 80%, dan itu tidak akan mempengaruhi apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Selanjutnya, dia mulai meramu elixir yang dibutuhkan Diana untuk memulihkan makhluk rohnya. Setelah dia menyelesaikan elixir, dia membuka pintu ruang rahasia. Melihat hal itu, Dominic dan Aurora langsung berjalan maju dan berteriak secara bersamaan. Senior! Tuan Dwight! Iya nih! Elixir sudah siap. Kita bisa mulai mengembalikan roh Aurora? Kata Dwight. Bagus! Senior Dwight, apakah kamu ingin pindah ke ruangan lain yang lebih tenang? Dominic bertanya dengan gembira. Tidak perlu. Ruang rahasia ini bagus, dan isolasi suaranya juga bagus. Tidak ada waktu untuk kalah. Ayo kita lakukan di sini. Dwight juga cemas. Ia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Darren seperti bom waktu. Tanpa menemukan Diana, dia bisa meledak kapan saja. Dan dia begitu kuat sehingga seluruh domain spiritual akan terpengaruh. Baik. Aku akan berjaga di luar dan memastikan tidak ada yang mengganggumu. Kata Dominic. Dwight mengangguk dan menatap Aurora. Ayo masuk bersamaku, Nona muda. Aku kira tidak ada yang akan mengganggu kita kali ini. Setelah itu, Dwight berbalik dan masuk ke ruang rahasia. Aurora melirik Dominic dan mengikuti Dwight ke ruang rahasia. Dominic berjaga di luar. 3 hari kemudian, Dwight perlahan menarik tangannya dari kepala Aurora di ruang rahasia. Tidak, itu tidak benar. Lebih pas sekarang memanggilnya Diana, bukan Aurora. Diana sudah memulihkan semua ingatannya. Dia ingat semuanya dari masa lalu. Dia adalah Diana Jones, salah satu dari 5 kaisar domain spiritual. Tentu saja, setelah kerusakan pada rohnya, 2 pengalaman waktunya di dunia spiritual masih meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hatinya. Meski baru beberapa tahun yang singkat, Diana merasa lebih bahagia daripada gabungan tahun-tahun sebelumnya. Dia ingin tinggal di dunia spiritual dan tinggal di sisi Dominic. Senior!
Mengapa kamu datang ke dunia spiritual? Tanya Diana sambil membuka matanya. Apa kamu sudah mengingat semuanya? Dwight bertanya tanpa menjawab pertanyaannya. Iya nih, aku ingat. Dia menganggukkan kepalanya. Itu bagus. Secara alami, aku datang ke dunia spiritual untuk menemukanmu. Apakah karena serangan gabungan dari ras pemakan jiwa dan tim super mesin? Meskipun aku telah memulihkan ingatanku, aku masih hanya makhluk kok. Aku tidak bisa melemparkan banyak teknik rahasia tanpa tubuh fisik, jadi kekuatan bertarung aku terbatas. Aku mungkin tidak akan banyak membantu dan bahkan mungkin menjadi beban. Diana menggeleng. Ada satu hal lagi yang tidak dia sebutkan. Makhluk roh tidak memiliki keuntungan melawan ras pemakan jiwa dan hanya akan berakhir disiksa. Dwight tentu tahu ini. Aku datang bukan karena alasan itu. Dwight menolak kata-katanya. Jika bukan karena alasan itu, lalu apa itu? Dia bertanya dengan penasaran. Diana, apa yang akan aku katakan selanjutnya adalah yang paling penting. Kamu harus menyiapkan mentalmu. Senior, silakan. Aku mendengarkan. Dwight merenung sejenak dan berkata. Darren sudah naik ke ranah Half Emperor. Ketika aku pertama kali memasuki dunia spiritual, dia sedang bersiap untuk memusnahkan tim mesin super dan perlombaan pemakan jiwa untuk membalasmu. Aku ingin tahu bagaimana situasinya sekarang. Apa? Darren menjadi kaisar surga? Kapan itu terjadi? Diana kaget. Hal pertama yang terlintas dalam pikirannya bukanlah balas dendamnya tapi keselamatan Dominic. Bagaimana mungkin Diana tidak mengerti apa yang diinginkan Darren darinya? Jika dia tahu bahwa dia bersama seorang pria di dunia spiritual, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dengan pemahamannya tentang Darren, dia tampak sangat murah hati dan tenang. Tapi, dia sangat berpikiran sempit dalam hal hubungan. Begitu dia tahu tentang Dominic pasti akan mati. Tentu saja, orang normal tidak bisa bermurah hati dalam cinta. Namun, Darren tidak normal. Karena ada kepribadian kekerasan lain di tubuhnya, yang menciptakan ketidakpastian besar. Siapa yang bisa menghentikan seorang pejuang kaisar surga mengamuk? Setelah kami gagal menciptakan kembali tubuh fisikmu, Darren merasa itu akibat ketidakbecusannya. Dia gagal melindungimu, jadi dia dengan paksa mencoba menerobos ke tingkat kaisar surga. Pada saat itu, kepribadiannya yang lain menyihir mereka untuk mengintegrasikan konstitusi kembar. Sekarang, dia tidak hanya menjadi kaisar surga, tetapi dia juga telah mengintegrasikan dua kepribadiannya. Dengan kata lain, dia sekarang bisa meledak kapan saja jika ada yang tidak beres. Tambah Dwight. Ketika Diana mendengar ini, dia tercengang, dan pikirannya menjadi kosong. Darren telah mengintegrasikan dua kepribadiannya untuk menjadi kaisar surga demi dirinya. Pada saat yang sama, dia menjadi orang tanpa mantel yang kemungkinan akan kehilangan akal sehatnya. Apa yang harus aku lakukan? Dia bertanya-tanya. Dwight mengamati ekspresi Diana dan menambahkan berita besar lainnya. Dia datang menemukanku setelah menjadi kaisar surga untuk mendapatkan keberadaanmu. Aku tidak berani membiarkan dia datang ke dunia spiritual, takut bahwa ia akan bertemu Dominic. Aku tidak memberitahunya dan hampir saja terbunuh di tempat. Apa? Senior Dwight, Darren hampir membunuhmu? Bagaimana dia bisa? Kamu guru kami. Mata Diana melebar, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Diana, bukannya kamu belum pernah melihat Darren mengamuk sebelumnya? Si gila dia tidak mengenali siapapun. Selanjutnya, dalam hatinya, aku tidak sepenting kamu. Bahkan jika seluruh domain spiritual ditambahkan, itu semua tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut kamu. Dwight tersenyum pahit. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bergumam. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Dwight benar. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa menerima bahwa hal seperti itu terjadi. Diana, kamu harus tahu bahwa Darren hanya peduli padamu. Setelah dia selesai berurusan dengan ras pemakan jiwa dan tim mesin super, dia akan membalikan seluruh domain spiritual jika dia masih tidak dapat menemukan kamu. Ketika saat itu tiba, nyawa yang tak terhitung jumlahnya akan hilang, dan akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Senior Dwight, kamu bilang, apa yang harus aku lakukan? Diana menoleh menatapnya, matanya penuh keluhan. Kata-katanya telah membuatnya takut. Dia telah kehilangan semua ketenangan yang seharusnya dimiliki oleh seorang petarung kekaisaran yang hebat. Diana, katakan dengan jujur, jika aku memintamu kembali pada Darren untuk mencegahnya melepaskan kepribadian gilanya, apa kamu setuju? Dong Hai bertanya dengan serius. Dia hanya mengertakkan gigi dan tidak menanggapi. Sesaat kemudian, dia dengan keras kepala menggelengkan kepalanya, menunjukkan niatnya. Dia hanya memiliki Dominic dalam hatinya. Tentu, dia tidak mau bersama Darren. Cinta seringkali semenakjubkan ini. Tidak peduli seberapa baik dia memperlakukannya, dia tidak bisa memaksakan diri untuk menyukainya.
Persahabatan dan pengejaran ratusan zaman tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan beberapa tahun hidup bersama. Ini adalah kehendak langit. Haf! Dwight menghela napas. Dia tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya. Ia sudah memikirkannya sebelum datang ke sini. Sekarang, mereka hanya bisa menunggu dan melihat apakah Dominic bisa mengejutkan mereka. Aku tahu aku tidak bisa membuatmu melakukan apapun yang tidak ingin kamu lakukan, jadi aku tidak akan mendorongmu. Tapi kamu mengenal Darren dengan baik. Setelah dia tahu tentang kehadiran Dominic, kamu harus tahu apa konsekuensinya. Kata Dwight dengan suara yang dalam. Dia tidak mengatakan ini untuk mendorong Diana, tapi untuk menyelesaikan masalah. Pada titik ini, tidak ada gunanya menyembunyikannya. Dia harus meletakkan semuanya di atas meja dan mendiskusikannya dengannya. Dia tidak dapat memimpin domain spiritual keluar dari bahaya sendirian. Tentu saja, Diana bisa melihat apa yang dipertaruhkan. Satu-satunya cara sekarang adalah mencegah Darren marah. Dan dia adalah satu-satunya di seluruh domain spiritual yang bisa melakukan itu. Tapi dia tidak mau bersamanya atau menjaganya. Jika itu di masa lalu, dia mungkin telah berkompromi demi domain spiritual. Lagi pula, dia belum bertemu Dominic saat itu. Dia mungkin sudah setuju untuk menjadi partner Darren. Namun, sekarang setelah dia bertemu Dominic, dia berubah pikiran. Apalagi tidak ada jaminan Darren tidak akan pernah mengamuk lagi walaupun bersamanya. Kedua kepribadiannya telah menyatu, dan dia bukan lagi pria yang dulu. Dia tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Aku mengerti maksudmu, tapi kamu juga mengatakan bahwa kedua kepribadian Darren telah menyatu. Dia bukan lagi pria yang dulu. Bahkan jika aku setuju untuk bersamanya, itu tidak akan menjadi solusi jangka panjang. Cepat atau lambat, semuanya akan lepas dari kendali kita. Lalu apa yang akan kita lakukan? Dia bertanya dengan cemas. Kamu benar. Jadi ada cara lain, dan itu akan menjadi kesempatan terakhir bagi kita untuk bertahan hidup. Apa yang akan kita lakukan? Matanya berbinar karena terkejut. Kita akan meminta bantuan Dominic. Dia kesempatan terakhir kita. Dominic? Dom besar! Awalnya, dia tidak menyadari siapa yang dia bicarakan. Setelah dia mengetahuinya, matanya membelalak tak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dominic akan menjadi kesempatan terakhir mereka. Iya nih. Sekarang setelah ingatanmu kembali, kurasa tak pantas kamu memanggilnya Big Dom lagi. Lagi pula, kamu jauh lebih tua darinya. Dwight menggoda. Ya, Diana lebih tua darinya, tapi Aurora lebih muda darinya. Aku Diana dan Aurora. Kenapa aku tidak bisa memanggilnya Big Dom? Apalagi dia bilang kalau aku boleh memanggilnya seperti itu apapun yang terjadi. Balasnya dengan senyuman di wajahnya. Meskipun dia telah mengingat masa lalunya, dia tidak akan pernah melupakan Dominic. Ingatan kebersamaannya terukir di benaknya. Dia telah tidur di pelukannya selama beberapa tahun terakhir. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tersipu. Apa kamu tahu sudah berapa lama aku mencarimu di dunia spiritual? Dwight tiba-tiba mengubah topik. Tidak, aku tidak. Diana menggeleng. Ini sudah hampir 1 tahun. Aku berjalan melewati kota-kota yang tak terhitung jumlahnya di dunia spiritual sebelum akhirnya menemukanmu di Amberwell. Selama itu, bukankah kamu sudah menguasai Myrtle Star Mysticism? Tidak bisakah kamu menghitung lokasiku? Dia bertanya dengan bingung. Disitulah letak masalahnya. Aku pernah menggunakan Myrtle Star Mysticism pada Dominic, tapi aku menderita beberapa reaksi. Karena kamu bersamanya, aku juga tidak bisa menghitung lokasimu. Aku curiga dia memiliki beberapa rahasia. Dominic memiliki beberapa rahasia? Dia bertanya-tanya. Dia mengingat dan memperhatikan bahwa dia selalu misterius sejak dia pertama kali bertemu dengannya. Dia punya banyak uang. Dia tidak pernah benar-benar mengekspos kekuatannya. Dan baru saja, dia mengalahkan Dwight. Dwight adalah pemimpin dari 5 kaisar domain spiritual. Semangatnya sudah mencapai tingkat kaisar prasurga. Dia berada di posisi puncak domain spiritual. Meskipun ia terluka oleh serangan diam-diam Dominic sementara ia menyembuhkan makhluk rohnya, kekuatan Dominic tidak bisa diremehkan. Setidaknya, kekuatan jiwa Dominic tidak lebih lemah dari Dwight. Selain itu, Dwight menderita reaksi ketika ia menggunakan Myrtle Star Mysticism pada Dominic. Kesimpulannya, Dominic memang memiliki banyak rahasia. Jika dia bisa menghadapi Darren, dia tidak perlu mengambil begitu banyak tekanan. Dia takut Darren akan mengancamnya dengan domain spiritual. Di masa lalu, dia berasal dari kelas bawah domain spiritual. Dia bekerja sangat keras untuk sampai di tempatnya saat ini. Meskipun klannya telah berubah selama puluhan ribu generasi, domain spiritual masih tanah airnya. Dia tidak bisa hanya diam dan melihat Darren menghancurkannya. Dia bisa dengan tegas menolak saran Dwight sekarang, tetapi ketika itu benar-benar turun ke kawat, dia akan berkompromi demi domain spiritual. Apa maksudmu? Big Dom bisa menghadapi Darren? Dia bertanya. Ini sangat mungkin. Setidaknya, dalam hal kekuatan jiwa,
dia tidak kalah dengan Darren. Kedua makhluk roh mereka telah mencapai alam kaisar surga. Aku hanya tidak tahu seberapa kuat Dominic dalam kenyataan dan apakah dia telah menjadi kaisar surga sejati. Dwight mengangguk. Roh Big Dome sudah mencapai Heaven Emperor Realm? Dia kaget. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatannya berada pada level yang sama dengan Dwight. Atau apa? Bagaimana dia bisa memukuliku begitu parah jika rohnya tidak mencapai Heaven Emperor? Masih sakit, kata Dwight sembari mengusap dadanya. Baru saja, Dominic meninju dadanya dan menjepitnya ke tanah. Ia masih merasakan sakit yang teramat sangat saat ini. Diana tetap diam dan memikirkan apa yang Dominic katakan padanya. Tidak peduli kesulitan apa yang dia temui, dia perlu memberitahu dia. Dan dia akan membantunya menyelesaikannya. Ternyata dia memang mampu melakukan itu. Namun, kekuatan jiwa seseorang bukanlah hal yang sama dengan kekuatan mereka yang sebenarnya. Jika kekuatan mereka berada di alam kaisar surga, kekuatan jiwa mereka pasti berada di alam kaisar surga, tetapi sebaliknya belum tentu benar. Kekuatan jiwa seseorang harus mencapai alam kaisar surga sebelum mereka bisa menerobos menjadi kaisar surga. Darren tidak diragukan lagi adalah seorang kaisar surga. Adapun Dominic, yang dia tahu adalah bahwa itu kekuatan jiwanya sudah mencapai alam kaisar surga. Tetapi dia tidak yakin apakah dia benar-benar menjadi kaisar surga. Jika tidak, dia bukan tandingan Darren. Meskipun Roh Big Dome sudah mencapai Heaven Emperor Realm, dia masih belum bisa mengalahkan Darren. Lagi pula Darren sudah menjadi kaisar surga. Ucap Diana tenang. Tapi Dominic, harapan terakhir kami. Apakah kamu tahu kekuatannya yang sebenarnya? Tidak, aku tidak. Dia tidak pernah memberitahuku, dan aku tidak pernah bertanya. Dia menggelengkan kepalanya. Kenapa kita tidak bicara dengannya sebelum membuat keputusan? Bagus. Ayo keluar dari sini dulu. Big Dome menungguku di luar. Dia setuju.